Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Kopassus nyamar ikut umroh diazab Allah di depan Ka'bah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Angin malam berembus pelan saat Arya Pradipta berdiri di depan rumahnya, menatap wajah istrinya yang penuh harap. Mata wanita itu memancarkan kesedihan, meski bibirnya tetap tersenyum. "Kamu pasti pulang, kan?" Suara istrinya, Rina, terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Arya mengangguk sambil tersenyum, berusaha meyakinkan. "Tentu, ini hanya perjalanan bisnis, seperti biasa." Ia menarik Rina dalam pelukan erat, menahan desir kegelisahan di dadanya. Ia tidak bisa memberitahukan kebenaran. Tugas ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Ini adalah misi rahasia, sebuah penyamaran yang bisa berujung pada nyawa melayang. Di dalam koper hitam yang ia bawa, tersembunyi alat-alat canggih. Kamera kecil beresolusi tinggi, alat penyadap suara berbentuk gantungan kunci, serta pena dengan mikrofon tersembunyi. Semua itu telah dipersiapkan dengan matang. Saat menutup koper, teleponnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari atasan muncul di layar. "Target sudah bergerak. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Jangan gagal." Arya menarik napas panjang. Ia harus tetap fokus. Keesokan harinya, Arya tiba di sebuah gedung di pusat kota Jakarta. Di dalam ruangan berpendingin ruangan, seorang pria berkacamata menyerahkan paspor baru kepadanya. "Mulai sekarang, nama kamu Rashid Bintang. Identitas lengkap sudah dimodifikasi. Ini tiket dan dokumen perjalananmu," ujar pria itu dengan suara datar. Arya meneliti setiap dokumen dengan teliti. Semua tampak sempurna. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa membongkar penyamarannya. Misinya adalah memantau Bagas Wiratma, seorang pejabat berpengaruh yang diduga melakukan pencucian uang melalui yayasan amal. Informasi menunjukkan bahwa Bagas akan berangkat umroh bersama rombongan donatur, dan disitulah Arya harus menyusup. Ketika semuanya siap, ia melangkah keluar menuju bandara. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh hiruk-pikuk calon jemaah umroh. Arya, yang kini dikenal sebagai Rashid, menyelinap ke dalam rombongan tanpa menarik perhatian. Ia mengenakan gamis putih dan peci hitam, menyamarkan identitas militernya. Di ruang tunggu, ia duduk di antara para jemaah, mendengarkan percakapan mereka. Seorang pria tua dengan suara lembut menyapa, "Anak muda, ini pertama kalinya kamu ke Tanah Suci?" Arya mengangguk sopan. "Iya, Pak. Saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah." Pria itu tersenyum, lalu mulai bercerita tentang keagungan Makkah dan Madinah. Arya mendengarkan dengan saksama, tetapi pikirannya tetap fokus pada satu hal, mengawasi Bagas Wiratma. Di sudut ruangan, Bagas tampak sibuk berbicara dengan seseorang melalui telepon. Wajahnya serius, sesekali menunduk seolah menyembunyikan sesuatu. Arya mengarahkan mikrofon kecil yang tersembunyi di sakunya, mencoba menangkap pembicaraan itu. "Pastikan dana sudah masuk. Jangan sampai ada kesalahan. Aku tak mau urusan ini bocor." Suara Bagas terdengar tajam. Arya mencatatnya dalam benaknya. Ini baru awal, dan sudah ada hal mencurigakan. Ketika pengumuman keberangkatan terdengar, ia berdiri dan mengikuti rombongan menuju pesawat. Ia menatap langit malam dari jendela pesawat, merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Misi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyelidikan. Namun, ia belum tahu apa itu. Ia belum tahu bahwa dirinya sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Langit malam menyelimuti pesawat yang melaju di ketinggian 35.000 kaki. Lampu kabin diredupkan. Sebagian besar penumpang mulai terlelap.
Namun, Arya tetap terjaga. Di kursinya, ia membuka catatan kecil dan menuliskan poin-poin penting dari pengamatannya terhadap Bagas Wiratma. Pria itu duduk beberapa baris di depannya, terlihat santai sambil sesekali berbicara dengan orang di sampingnya. Dari ekor matanya, Arya melihat seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan di lorong kabin. Langkahnya tenang, hampir tanpa suara. Anehnya, setiap kali pria itu melewati seorang penumpang yang sedang tidur, tubuh mereka sedikit menggeliat seolah mengalami mimpi buruk. Arya mengangkat kepalanya. Wajah pria itu tertutup bayangan, meski pencahayaan kabin cukup terang. Saat pria itu melintasi kursinya, hawa dingin tiba-tiba menyusup ke dalam tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Detik itu juga, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika ia mencoba menatap wajah pria itu lebih jelas, sosoknya sudah tidak ada. Ia melihat ke belakang, lorong kabin kosong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak mungkin salah lihat. Arya berusaha menenangkan diri. Bisa saja itu hanya kru pesawat atau jemaah lain yang sedang ke toilet. Namun, ada perasaan aneh yang terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, suara lirih terdengar dari earphone yang terhubung ke alat penyadapnya. Ia segera memasangnya ke telinga. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang mencium rencana kita. Suara Bagas terdengar jelas. Suara lain membalas dengan nada rendah. Tenang saja, semua sudah diatur. Setelah umroh selesai, dana akan dipindahkan ke rekening yang aman. Arya mencatat setiap kata dalam pikirannya. Ia semakin yakin bahwa Bagas sedang memainkan permainan kotor. Namun, sebelum ia sempat mendengar lebih banyak, suara aneh muncul di earphone-nya. Sebuah bisikan, samar, berulang-ulang. Pergi, pergi, pergi. Arya tersentak. Itu bukan suara Bagas. Itu bukan suara siapapun dari percakapan yang ia sadap. Ia melepas earphone dengan cepat. Dadanya naik turun. Ada yang tidak beres. Pesawat bergetar ringan. Turbulensi kecil terjadi. Kapten pesawat mengumumkan bahwa cuaca sedikit berangin di rute menuju Jeddah. Arya menoleh ke jendela. Dari balik kaca, di antara kelamnya langit malam, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, melayang di antara awan, bergerak seiring dengan pesawat. Ia menahan napas. Tidak mungkin. Ia mengusap matanya dan melihat lagi. Bayangan itu sudah menghilang. Hatinya mulai diselimuti rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Setibanya di Bandara King Abdulaziz, udara panas menyambut para jemaah yang keluar dari pesawat. Langit cerah tanpa awan, seolah tidak ada tanda-tanda bahwa semalam ia melihat sesuatu yang ganjil. Arya mengatur napasnya. Ia harus tetap fokus pada misinya. Bagas dan rombongannya berjalan menuju bus yang akan membawa mereka ke hotel. Arya mengikuti dari belakang, menjaga jarak aman. Di dalam bus, ia memilih duduk di kursi belakang agar bisa mengamati seluruh jemaah. Bagas berbincang dengan seseorang, tapi kali ini dengan nada lebih santai. Saat bus mulai melaju, Arya kembali melihat pantulan jendela. Darahnya membeku. Pantulannya tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih gelap. Matanya tampak kosong, seperti bukan dirinya sendiri. Ia menoleh ke samping, mencoba melihat langsung ke jendela. Tidak ada yang aneh. Namun, begitu ia kembali melihat pantulan di kaca, wajah itu masih ada. Dan kali ini, bibirnya tersenyum samar. Arya mengalihkan pandangannya dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Sesuatu telah mengikutinya sejak dari pesawat. Tapi apa? Di depan, Masjidil Haram semakin mendekat, berdiri megah dengan cahaya yang bersinar menembus malam. Namun, di dalam dirinya, Arya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan ini baru permulaan. Suara talbiyah berkumandang di seluruh sudut kota suci. Ribuan jemaah bergerak perlahan menuju Masjidil Haram. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa haru dan khusyuk. Di antara mereka, Arya berjalan dengan hati yang berdebar.
Pemandangan Ka'bah yang berdiri kokoh di hadapannya seharusnya membuatnya merasa tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Langkahnya tiba-tiba melambat. Ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Nafasnya memburu. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi beban yang ia rasakan seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya menjauh dari Ka'bah. Arya menggigit bibirnya. Ia menepis perasaan itu dan terus melangkah, bergabung dengan rombongan yang akan melaksanakan tawaf. Namun, setiap kali ia mendekati Ka'bah, tubuhnya semakin berat. Di tengah-tengah putaran pertama, ia melihat sesuatu di antara jemaah. Seorang pria berjubah hitam. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Tubuhnya tegak, tidak bergerak seperti orang lain yang sedang tawaf. Arya menelan ludah. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Ketika ia melewati pria itu untuk kedua kalinya, dada Arya terasa sesak. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Kemudian pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Dan mata mereka bertemu. Mata itu hitam legam, tanpa bola mata. Arya tersentak mundur. Jemaah di belakangnya hampir menabraknya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin keluar dari barisan. Tetapi tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. "Kau tak akan bisa lari." Suara itu bergema dalam kepalanya. Arya menggigit lidahnya, mencoba tetap tenang. Ia menundukkan kepala, mencoba fokus pada bacaan doa. Tetapi saat ia mengangkat kepala lagi, sosok berjubah hitam itu sudah hilang. Usai tawaf, Arya duduk di sudut masjid, berusaha mengatur napasnya. Dadanya masih terasa sesak. Ia meneguk air zam-zam, berharap dapat menenangkan tubuhnya. Tetapi begitu air itu menyentuh tenggorokannya, sensasi panas luar biasa menjalar ke dalam dirinya. Ia terbatuk keras. Kerongkongannya terasa terbakar. Ia mencoba menahan rasa sakit itu, tetapi semakin ia menelan, semakin panas yang ia rasakan. Seorang jemaah di sampingnya menatapnya khawatir. "Saudara, kau baik-baik saja?" Arya mengangguk cepat, meski rasa sakit itu masih ada. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tanda-tanda pria berjubah hitam itu. Namun, semuanya tampak normal. Mungkin ia hanya kelelahan. Mungkin semua ini hanya halusinasi akibat tekanan dari misinya. Namun, saat ia bangkit dan hendak meninggalkan masjid, suara lirih kembali terdengar di telinganya. Ini baru permulaan. Arya berhenti. Darahnya membeku. Ia tahu sesuatu telah mengikutinya. Dan ia belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Udara malam di sekitar Masjidil Haram terasa lebih dingin dari biasanya. Arya berjalan kembali ke hotel dengan langkah tergesa. Dadanya masih terasa sesak setelah kejadian di depan Ka'bah. Di sepanjang jalan, ia mencoba mengabaikan rasa aneh yang terus menghantuinya. Hanya beberapa meter lagi sebelum ia sampai di hotel. Namun setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Suasana sekitar terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, kota Makkah tidak pernah benar-benar tidur. Setibanya di kamar hotel, ia langsung mengunci pintu dan menyalakan lampu. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, memastikan semuanya normal. Ia duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. "Apa yang terjadi denganku?" gumamnya lirih. Seketika, suara berderak terdengar dari sudut kamar. Arya menoleh tajam. Lemari kayu di sudut ruangan sedikit terbuka. Padahal, ia yakin sebelumnya lemari itu tertutup rapat. Perlahan, ia bangkit dan berjalan mendekat. Tangan kanannya terulur, hendak menutup pintunya kembali. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, duk! Sesuatu di dalam lemari bergetar keras. Arya mundur spontan. Hawa dingin tiba-tiba merayap di belakang lehernya, membuat bulu kuduknya meremang. Ruangan yang semula sunyi kini dipenuhi suara lirih. Suara seseorang, atau sesuatu, yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. "Kau pikir bisa menyembunyikan semuanya?" Arya menahan napas. Suara itu datang dari dalam lemari.
Ia tahu tidak ada orang lain di kamar ini. Tapi suara itu begitu jelas, begitu nyata. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang lemari, bersiap untuk membuka pintunya sepenuhnya. Tiba-tiba, brak, lampu kamar berkedip dan mati seketika. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Arya tersentak mundur. Jantungnya berdebar kencang. Di tengah gelap, ia merasakan sesuatu bergerak. Bukan suara biasa, tapi langkah kaki. Berdiri di sudut ruangan. Diam. Mengawasinya. Ia bisa merasakannya. Arya merogoh sakunya dengan cepat, mencari ponsel untuk menyalakan senter. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol, suara itu kembali terdengar. Kau pikir ini hanya mimpi? Suara itu berbisik tepat di telinganya. Napasnya tercekat. Tangan tak terlihat mencengkeram dadanya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Kemudian, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Beku. Arya melonjak mundur, menyalakan ponselnya secepat mungkin. Cahaya senter menerangi kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Arya berdiri terpaku. Dadanya naik turun dengan napas tak beraturan. Semuanya tampak normal. Lemari kembali tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu pernah ada di sana. Namun, satu hal yang ia sadari. Keringat dinginnya bercampur dengan aroma busuk samar yang mulai memenuhi ruangan. Dan di layar ponselnya, ada satu pesan baru. Tanpa nama pengirim. Pesannya hanya satu kalimat. Kau tidak akan selamat. Arya menatap layar itu dengan mata membelalak. Jari-jarinya perlahan melemas. Sesuatu sedang mengintainya. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa melarikan diri. Pukul 3 dini hari. Kota Makkah masih dipenuhi cahaya dari lampu-lampu jalan dan menara Masjidil Haram. Namun, di dalam kamar hotel Arya, suasana terasa mencekam. Ia masih duduk di tepi ranjang, menatap pesan misterius di ponselnya. Kau tidak akan selamat. Tangannya menggenggam erat perangkat itu, namun pikirannya kosong. Apa ini? Ancaman? Atau sesuatu yang lebih dari sekadar pesan? Aroma busuk masih menguar di udara, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Arya berdiri, mencoba mengusir pikiran buruk yang terus menghantuinya. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ketika ia menatap cermin, dadanya terasa sesak. Bayangannya tidak bergerak. Ia mengedipkan mata. Bayangan di cermin tetap diam, menatapnya lurus dengan mata kosong. Napasnya tercekat. Detik berikutnya, bayangan itu tersenyum. Bukan senyum biasa. Senyum yang aneh. Miring. Tidak wajar. Arya tersentak mundur. Saat ia berkedip sekali lagi, bayangan itu sudah kembali normal. Tidak. Ini tidak masuk akal. Ia menggenggam wastafel erat, mencoba menenangkan dirinya. Aku hanya kelelahan. Bisiknya pada diri sendiri. Namun, sebelum ia sempat beranjak, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Arya menoleh cepat. Siapa yang mengetuk sepagi ini? Ia berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menghela napas, menganggap mungkin hanya halusinasinya saja. Namun, begitu ia berbalik, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Arya menelan ludah. Ia memegang gagang pintu, lalu membukanya perlahan. Lorong hotel kosong. Tidak ada orang di sana. Hanya cahaya redup dari lampu-lampu dinding dan karpet merah panjang yang membentang sepanjang lorong. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di lantai, tepat di depan kamarnya, ada jejak kaki basah. Jejak kaki itu mengarah ke ujung lorong, menuju tangga darurat. Arya mengerutkan kening.
Seseorang pasti baru saja berada di sini. Atau sesuatu. Ia melangkah keluar, mengikuti jejak kaki itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Saat ia sampai di ujung lorong, ia melihat sesuatu di tangga darurat. Sosok berjubah hitam. Berdiri diam, membelakanginya. Sosok itu tidak bergerak, tidak bernapas. Arya menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengumpulkan keberanian dan membuka mulutnya. Siapa? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sosok itu bergerak. Pelan. Terlalu pelan untuk manusia normal. Ia menoleh sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan sebagian wajahnya. Namun, tidak ada wajah. Hanya kehampaan. Arya mundur selangkah. Dadanya berdegup kencang. Sosok itu berbisik. Kau telah melihat yang seharusnya tidak kau lihat. Lalu, bruk. Lampu lorong mendadak padam. Lorong hotel kini benar-benar gelap. Arya membeku. Ketika lampu kembali menyala, sosok itu sudah hilang. Namun, jejak kaki basah di lantai masih ada. Dan kini, jejak itu tidak lagi mengarah ke tangga, tapi berbalik, mengarah langsung ke tempat Arya berdiri. Napasnya tercekat. Sesuatu telah mendekatinya. Dan kini, ia tahu, ia tidak sendirian. Arya berdiri kaku di lorong hotel. Napasnya memburu. Jejak kaki basah yang tadi mengarah ke tangga darurat kini berbalik, menuju ke arahnya. Dingin. Bukan sekadar hawa malam, tetapi sesuatu yang menusuk tulang, seakan merayap dari lantai ke tubuhnya. Ia mundur perlahan, matanya tetap terpaku pada jejak kaki itu. Namun, tiba-tiba, tap, tap, tap. Suara langkah kaki bergema di lorong. Bukan miliknya. Arya menoleh cepat ke kiri. Kosong. Ia menoleh ke kanan. Kosong. Namun langkah kaki itu terus terdengar. Mendekat. Kemudian, lorong yang semula sunyi mulai dipenuhi suara. Suara berbisik. Pergi. Pergi. Kau seharusnya tidak ada di sini. Arya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia berbalik dan bergegas kembali ke kamarnya. Tetapi, tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar lagi. Namun kali ini, bukan dari kamarnya, melainkan dari semua pintu di sepanjang lorong. Satu persatu, semua pintu diketuk serentak, menciptakan suara berirama yang tidak wajar. Arya mempercepat langkahnya. Tangannya meraih gagang pintu kamar. Begitu ia hendak masuk, sesuatu menarik kerah bajunya dari belakang. Tarikan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke lantai. Lalu, lorong itu mendadak sunyi. Tidak ada ketukan. Tidak ada bisikan. Hanya suara napasnya sendiri yang tersengal. Arya perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri sosok berjubah hitam. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih nyata. Wajahnya masih samar, tertutup oleh kegelapan yang seolah hidup di sekelilingnya. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Sosok itu tidak hanya berdiri diam. Mulutnya bergerak. Namun, tidak ada suara. Ia berbicara, tetapi tanpa suara. Arya bisa melihat bibir hitamnya bergerak cepat, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar. Namun, perlahan, suara itu masuk ke kepalanya. Tanpa suara, tanpa gema, tapi jelas. Kau tidak akan kembali seperti semula. Arya merasakan sesuatu menghantam kepalanya. Seakan ada suara yang berteriak langsung di dalam otaknya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Pandangannya mengabur. Lalu, gelap. Arya terbangun dengan napas tersengal. Ia berada di tempat tidur. Kamar hotelnya terlihat sama seperti sebelumnya. Lampu masih menyala. Tidak ada jejak kaki basah. Tidak ada sosok berjubah hitam. Semuanya terlihat normal. Namun,
Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengabaikan perasaan aneh di dadanya. Ia meraba wajahnya, memastikan semuanya nyata. Lalu, matanya menangkap sesuatu di meja samping tempat tidur. Ponselnya. Ada satu notifikasi baru. Pesan tanpa nama. Kau pikir ini hanya mimpi? Arya merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia menoleh ke cermin di seberang kamar. Dan di sana, di balik pantulan dirinya, sosok berjubah hitam berdiri diam. Tersenyum. Arya membeku. Napasnya tertahan saat ia menatap pantulan di cermin. Sosok berjubah hitam berdiri tepat di belakangnya. Diam. Tersenyum. Bibirnya menghitam. Melengkung tidak wajar. Matanya kosong. Hanya dua lubang gelap yang seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Arya ingin berbalik. Ingin memastikan apakah sosok itu benar-benar ada di belakangnya. Namun, ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terkunci. Seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Dalam cermin, sosok itu mulai bergerak. Pelan. Kepalanya miring ke samping. Senyumnya semakin melebar. Kemudian, ia mengangkat tangannya. Perlahan, sangat perlahan, dan meletakkan telapak hitamnya di bahu Arya. Arya bisa merasakan sentuhannya. Dingin. Menyakitkan. Seakan kulitnya terbakar es. Menusuk hingga ke tulang. Ia ingin berteriak. Tetapi suara itu terperangkap di tenggorokannya. Lalu, dalam pantulan cermin, sosok itu mulai berbisik. Bibirnya bergerak cepat, mengucapkan sesuatu. Kali ini, Arya bisa mendengar suaranya. Pelan. Mengerikan. Kau pikir bisa lari? Arya menutup matanya sekuat tenaga. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, suara itu semakin keras. Kau pikir bisa bersembunyi? Arya menguatkan hatinya. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia membuka matanya dan berbalik cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Kamar hotelnya kosong. Hanya ada dirinya sendiri. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Di cermin, sosok berjubah hitam itu masih berdiri di tempat yang sama. Memandangnya. Masih tersenyum. Dan kali ini, sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jari hitamnya terulur ke cermin. Kemudian, cermin itu retak. Retakan kecil muncul tepat di tengah, merayap perlahan ke seluruh permukaannya. Lalu, brak, cermin pecah seketika. Potongan-potongan kaca jatuh ke lantai, berserakan. Arya mundur, napasnya tersengal. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Tok, tok, tok. Arya tersentak. Dari balik pintu, suara Darto, salah satu anggota rombongan, terdengar. Pak Rashid, ada apa di dalam? Saya dengar suara kaca pecah. Arya terdiam sejenak, masih dalam keadaan syok. Ia menoleh ke lantai. Pecahan kaca masih ada di sana. Ini nyata. Ia buru-buru berjalan ke pintu, membuka kunci, dan menariknya perlahan. Darto berdiri di depan pintu dengan ekspresi bingung. Pak, kenapa? Saya tadi lewat, terus dengar suara keras dari kamar ini. Arya mencoba merapikan napasnya. Aku menjatuhkan sesuatu, jawabnya singkat. Darto menatap ke dalam kamar, melihat pecahan kaca di lantai. Waduh, kacanya pecah? Pakai sandal kalau mau ke dalam. Nanti kena kaki, ucapnya. Arya hanya mengangguk. Ya, aku akan bereskan nanti. Darto masih menatapnya, seolah ada yang aneh. Pak, wajahmu pucat sekali. Bapak yakin gak apa-apa? Arya mencoba tersenyum kecil. Aku hanya kurang tidur. Darto menghela napas. Kalau butuh sesuatu, saya di kamar sebelah ya, Pak. Biar saya tahu kalau ada apa-apa. Arya mengangguk. Terima kasih, Darto.
Darto tersenyum kecil sebelum kembali ke kamarnya. Arya menutup pintu. Begitu pintu terkunci, ia bersandar, menatap langit-langit. Apa yang baru saja terjadi bukan mimpi. Sesuatu sedang mengincarnya. Dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Di lantai, di antara pecahan kaca, ia melihat pantulan dari potongan cermin yang masih utuh. Ia melihat wajahnya sendiri. Tapi, wajahnya di pantulan itu tersenyum. Padahal, ia tidak sedang tersenyum. Arya duduk di tepi ranjang. Tangannya mencengkeram erat lututnya. Kamar hotel terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah seluruh suara dunia meredam dalam ruangan ini. Cermin yang pecah masih berserakan di lantai. Namun, yang membuatnya lebih merinding adalah pantulan dirinya yang tadi tersenyum. Padahal ia tidak sedang tersenyum. Ia merasa kepalanya berat. Seakan sesuatu menekan tengkuknya, menahan setiap gerakannya. Aroma busuk kembali menguar di udara. Kali ini lebih menyengat. Arya berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia harus keluar dari kamar ini. Ketika ia membuka pintu, "Jangan pergi." Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Dingin. Bergetar. Arya menoleh dengan cepat. Namun, kamar itu kosong. Hanya dirinya sendiri. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tidak bisa lagi berada di sini. Ia melangkah keluar ke lorong hotel yang panjang. Sepi. Lampu-lampu dinding memancarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan yang bergerak di sepanjang lorong. Arya melangkah perlahan. Namun, semakin ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar Darto. Tangannya terangkat, siap mengetuk pintu. Namun, toh, toh, toh. Ketukan terdengar lebih dulu dari dalam kamar. Arya membeku. Tidak ada suara dari dalam. Hanya sunyi. Ketukan itu terdengar lagi. Dari dalam kamar Darto. Arya menelan ludah. "Darto?" Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Tapi kemudian, sesuatu terdengar dari balik pintu. "Tolong, aku di sini." Suara Darto. Arya mengerutkan kening. "Darto, ada apa?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat dari balik pintu. Arya mencoba memutar kenop pintu. Terkunci. "Darto, buka pintunya." Hening. Kemudian, sesuatu menggedor pintu dari dalam. Brak, brak, brak. Arya mundur dengan cepat. Dari bawah pintu, sesuatu merayap keluar. Cairan hitam pekat. Mengalir perlahan di sepanjang lantai. Berbau anyir seperti darah yang membusuk. Arya mundur lebih jauh. Matanya membelalak ngeri. Tiba-tiba, brak. Pintu kamar Darto terbuka sendiri dengan keras. Lorong dipenuhi hembusan angin dingin yang menusuk. Di dalam kamar, gelap. Hanya ada sosok berdiri di tengah ruangan. Jubah hitamnya berkibar perlahan, seolah angin bertiup hanya untuknya. Dan di kakinya, Darto terlentang di lantai. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong. Arya ingin bergerak, ingin menolong. Namun, tubuhnya terkunci di tempat. Sosok berjubah hitam itu mulai bergerak. Tangan hitamnya terangkat perlahan, menunjuk ke arah Arya. Kemudian, suara berbisik terdengar. "Kau berikutnya." Lampu di lorong tiba-tiba padam. Hanya ada gelap dan bisikan. Gelap menelan lorong hotel seketika. Arya berdiri membeku. Napasnya tercekat. Di hadapannya, kamar Darto terbuka lebar. Sosok berjubah hitam masih berdiri di dalam, mengarah padanya. Dan di bawahnya, Darto tergeletak tak bergerak. Matanya terbuka, kosong. Seolah jiwanya telah diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Arya ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. Hawa dingin menyelimuti ruangan, semakin menyesakan. Lalu, Darto bergerak. Perlahan.
Tubuhnya yang semula kaku, kini mulai menggeliat. Namun, gerakannya tidak normal. Sendi-sendinya berderak, seperti ada tulang yang patah di dalam tubuhnya. Kepalanya berputar ke samping dengan sudut yang tidak manusiawi. Kemudian, ia tersenyum. Senyum yang lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. "Darto?" Suaranya bergetar. Darto tidak menjawab. Tubuhnya mulai bangkit perlahan. Gerakannya seperti boneka kayu yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. Lalu, tanpa peringatan, Darto berlari ke arah Arya. Cepat, tidak wajar. Arya tersentak, langsung mundur ke belakang. Tangannya meraba dinding, mencari sesuatu untuk bertahan. Darto terus berlari. Namun, tepat sebelum tubuhnya menabrak Arya, ia lenyap. Kosong. Tidak ada apa-apa di depannya. Arya membelalak. Darto menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega, sebuah suara terdengar dari dalam kamar Darto. Jeritan panjang. Teriakan yang begitu memilukan, memenuhi lorong hotel yang sunyi. Arya tersentak. Jeritan itu bukan dari Darto, tapi dari sesuatu yang lain. Ia berbalik dan berlari. Tak peduli kemana, yang penting jauh dari tempat itu. Langkah kakinya bergema di sepanjang lorong yang kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Namun, di baliknya, ia mendengar langkah kaki lain yang mengikuti. Cepat, semakin mendekat. Arya menoleh ke belakang. Sosok berjubah hitam itu berlari mengejarnya. Bayangan hitamnya membesar, seakan memenuhi seluruh lorong. Arya mengerahkan seluruh tenaganya, berlari menuju tangga darurat. Ketika ia hampir mencapai pintu tangga, toh, 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 suara ketukan menggema di seluruh lorong. Namun kali ini, bukan hanya dari satu pintu. Semua pintu kamar di sepanjang lorong diketuk bersamaan. Cepat, serempak. Seolah ada ratusan tangan tak terlihat yang menggedor dengan kekuatan yang luar biasa. Arya tidak punya pilihan. Ia meraih gagang pintu tangga darurat dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka. Ia langsung menerobos masuk dan membanting pintu di belakangnya. Namun, sebelum pintu tertutup sepenuhnya, sebuah tangan hitam muncul, menghentikannya. Arya menekan pintu sekuat tenaga, berusaha mendorong tangan itu keluar. Tangan hitam itu merayap ke dalam. Jari-jarinya mencengkeram tepi pintu dengan kuat. Kemudian, dari celah pintu, sebuah wajah muncul. Bukan wajah manusia, tapi wajah Arya. Arya sendiri. Namun dengan mata hitam kosong dan senyum yang mengerikan. Suara dari wajah itu berbisik pelan. Kau tidak bisa kabur dari dirimu sendiri. Dengan kekuatan penuh, Arya membanting pintu. Dan semuanya kembali sunyi. Ia terhuyung mundur. Napasnya memburu. Di tangga darurat, hanya ada dirinya sendiri. Namun, jauh di bawah, di lantai paling bawah tangga, ia melihat sesuatu. Sosok berjubah hitam berdiri diam, menatap ke arahnya. Lalu, sosok itu mulai menaiki tangga. Perlahan, tapi pasti. Arya tahu, ia tidak punya waktu. Ia harus keluar dari tempat ini. Atau, ia tidak akan pernah keluar sama sekali. Arya berdiri di tangga darurat. Tubuhnya masih bergetar setelah melihat sosok itu berdiri di lantai bawah. Hawa dingin merayap ke tengkuknya. Di bawah sana, sosok berjubah hitam mulai menaiki tangga. Langkahnya lambat, teratur. Tapi pasti, Arya menelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Jantungnya berdetak cepat. Ia harus bergerak. Tanpa pikir panjang, Arya berlari menaiki anak tangga. Langkahnya tergesa. Suara sepatunya menggema di seluruh ruang sempit itu. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Namun ketika ia sampai di lantai berikutnya,
Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tangga itu tidak berubah. Dindingnya tetap sama. Lampu-lampunya tetap redup. Namun di papan petunjuk lantai, tertulis angka yang sama. Lantai 10. Arya berhenti sejenak, mengerutkan kening. Ia yakin tadi ia sudah melewati beberapa lantai. Tapi mengapa masih tertulis lantai 10? Ia menggelengkan kepala. Tidak. Ia tidak boleh memikirkan itu sekarang. Di bawah, suara langkah sosok itu masih terdengar. Arya kembali berlari ke atas. Lagi. Dan lagi. Setiap lantai ia lewati, ia selalu menemukan angka yang sama. Lantai 10. Dadanya semakin sesak. Nafasnya semakin berat. Ini tidak mungkin. Ia mencoba menyentuh dinding, memastikan bahwa ini nyata. Dinginnya dinding itu begitu nyata. Ia bahkan bisa merasakan permukaannya yang kasar. Tapi mengapa ia tidak bisa keluar dari sini? Di bawah, suara langkah semakin dekat. Arya tidak punya pilihan. Ia harus terus naik. Tapi setiap kali ia berlari, setiap kali ia melewati satu lantai lagi, angkanya tetap sama. Lantai 10. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada ujung. Tangga ini bukan tangga biasa. Ini bukan dunia nyata. Arya menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai menguasainya. Fokus. Pikir. Ada cara keluar dari sini, bisiknya pada diri sendiri. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Sosok berjubah hitam itu kini sudah berada hanya beberapa lantai di bawahnya. Namun ada sesuatu yang lebih buruk. Setiap kali sosok itu menaiki satu anak tangga, ruangan di sekitar Arya semakin gelap. Lampu-lampu mulai meredup. Dinding mulai memudar. Seakan dunia nyata mulai hancur dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Arya menggeram. Ia tidak bisa terus berlari. Ia harus menghadapi ini. Dengan napas tersengal, ia berbalik dan menatap sosok berjubah hitam yang masih berjalan mendekat. Lawan aku kalau berani. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tegar. Sosok itu berhenti. Hening. Lalu, ia tersenyum. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menjentikan jari. Klik. Seketika, seluruh dunia di sekeliling Arya hancur. Dinding-dinding hotel retak. Tangga di bawahnya menghilang. Ia merasakan tubuhnya jatuh. Jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya kekosongan. Dan di dalam kehampaan itu, suara itu berbisik pelan. Sudah kubilang, kau tidak bisa lari. Lalu semuanya menghilang. Dan Arya tidak lagi merasa bahwa ia ada di dunia ini. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya kehampaan. Arya terjatuh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Tubuhnya melayang. Tanpa arah. Tanpa kendali. Ia tidak bisa merasakan apapun. Tidak ada dinding. Tidak ada lantai. Tidak ada gravitasi. Seolah ia telah keluar dari dunia yang ia kenal. Di mana aku? Pikirnya dalam hati. Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Sampai akhirnya. Kau pikir kau masih hidup? Suara itu berbisik tepat di telinganya. Arya tersentak. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tidak bisa merasakan tubuhnya. Ia ingin bergerak. Ingin melawan. Tapi sesuatu menahannya. Kemudian, perlahan, cahaya samar muncul di kejauhan. Kecil, tapi semakin lama semakin besar. Hingga akhirnya, Arya tersadar. Ia berbaring di atas lantai marmer putih. Dingin, hening. Ia mendongak, matanya menyapu ruangan yang kini terasa begitu asing. Ia masih di hotel. Atau setidaknya, terlihat seperti hotel. Tapi ada sesuatu yang salah. Semua benda di sekelilingnya bergetar.
Dinding-dindingnya seperti bernafas, bergerak perlahan seolah hidup. Lampu-lampu menggantung di langit-langit, tetapi cahaya yang mereka pancarkan tidak normal. Tidak kuning, tidak putih, tetapi merah. Seperti cahaya yang keluar dari bara api yang membara. Arya menggigit bibirnya. Ini bukan dunia nyata. Ia berusaha berdiri. Kakinya lemas. Tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian ia melihat sesuatu. Bayangan di lantai. Bukan bayangannya sendiri, tapi bayangan seseorang di belakangnya. Sebelum ia sempat berbalik, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Memanjang. Membesar. Dan dari bayangan itu, muncul tangan hitam yang mencengkeram pundaknya. Kau masih berpikir bisa keluar? Suara itu berbisik. Pelan. Tapi langsung menusuk ke dalam kepalanya. Arya berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Tiba-tiba, bayangan di lantai berubah menjadi hitam pekat. Seperti genangan cairan yang mendidih. Dan dari genangan itu, muncul wajah. Wajah-wajah. Puluhan. Ratusan. Mereka semua menatap Arya. Mereka berbisik bersamaan. Dosa. Kau tidak bisa menutupinya. Kau tidak bisa bersembunyi. Arya menutup telinganya, tetapi suara itu terus terdengar di dalam kepalanya. Ia jatuh berlutut. Menggigil. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Namun, ketika ia membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di hotel. Di sekelilingnya, Ka'bah. Jutaan jemaah mengelilinginya. Tetapi sesuatu terasa salah. Mereka tidak bergerak. Mereka semua berdiri diam, membeku di tempat. Mata mereka menatap lurus ke depan. Hampa. Tidak bernyawa. Arya menghela napas berat. Lalu ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin takut. Di antara jemaah yang diam itu, di tengah lautan manusia yang tak bergerak, seseorang melangkah mendekatinya. Sosok berjubah hitam. Langkahnya pelan, tapi menggema di seluruh Masjidil Haram. Setiap langkahnya, udara terasa semakin berat. Kemudian ia berhenti dan berbicara. Waktumu sudah habis. Arya mundur. Tapi ia tidak bisa pergi kemana-mana. Jemaah di sekelilingnya mulai berbalik menghadapnya. Satu persatu. Dengan wajah kosong. Hanya menatap. Dan tersenyum. Arya mencoba berlari. Namun kakinya tertahan. Ketika ia melihat ke bawah. Tangannya sendiri. Melebur menjadi hitam. Seperti terbakar dari dalam. Dan rasa sakit mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Panas. Seperti terbakar dari dalam. Matanya mulai menggelap. Dan di detik terakhir, sosok berjubah hitam itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Azab telah menjemputmu. Lalu semuanya gelap. Dan jeritan Arya menggema di seluruh tanah suci. Jeritan Arya menggema di tengah lautan jemaah yang membeku. Namun, tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua hanya berdiri diam, tersenyum, menatapnya dengan mata kosong. Di tengah panas yang membakar tubuhnya, Arya berusaha meronta. Namun, kakinya semakin tenggelam ke dalam bayangan hitam yang melingkari tanah di bawahnya. Seperti pasir hisap yang terus menariknya ke dalam kegelapan. Tangannya bergetar. Tubuhnya mulai melemah. Di depannya, sosok berjubah hitam masih berdiri. Tatapannya kosong. Tapi tersenyumnya semakin lebar. Arya merasakan sesuatu merayap di kulitnya. Panasnya semakin menjadi. Darahnya terasa mendidih. Kemudian, cairan hitam keluar dari pori-pori kulitnya. Seperti darah busuk yang mendidih. Apa yang terjadi padaku? Suaranya parau. Hampir tidak terdengar. Sosok berjubah hitam itu menunduk. Mendekatkan wajahnya. Lalu ia berbisik. Ini bukan hukuman dari dunia.
Ini adalah kebenaran yang kau coba sembunyikan. Tiba-tiba, bayangan yang menelan kaki Arya semakin membesar. Menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyelimuti lengannya. Mencekik lehernya. Arya mencoba berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Matanya melebar. Tubuhnya mulai mengejang. Ia bisa merasakan bayangan itu meresap ke dalam dirinya. Seperti racun yang mengalir dalam darah. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang. Terdengar begitu suci, begitu damai. Namun bagi Arya, suara itu terasa seperti siksaan. Kepalanya berdenyut keras. Bayangan hitam itu menekan dadanya. Seolah menolak setiap ayat suci yang menggema di udara. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan asing yang memberontak. Tidak. Arya meraung. Tangannya mencakar tanah, berusaha menarik dirinya keluar dari bayangan yang menelannya. Namun semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam. Hingga hanya wajahnya yang tersisa di atas permukaan. Matanya berair. Tenggorokannya tercekat. Lalu, sosok berjubah hitam itu berjongkok. Menatapnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada tempat untukmu kembali. Lalu, dengan satu gerakan, ia menekan kepala Arya ke dalam kegelapan. Hingga tubuhnya tenggelam sepenuhnya. Sun! Tidak ada lagi Arya. Tidak ada lagi suara. Di tempatnya berdiri tadi, hanya ada tanah hitam yang perlahan-lahan mengering. Jemaah yang membeku mulai bergerak kembali, melanjutkan ibadah mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Masjidil Haram kembali tenang. Namun di tengah ribuan orang yang sedang berdoa, seorang pria berdiri diam. Bagas Wiratma. Ia menatap kosong ke tempat Arya menghilang. Tubuhnya gemetar. Tenggorokannya terasa kering. Ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Dan dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya. Apakah ia akan menjadi korban selanjutnya? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, di antara kerumunan, ia melihat sesuatu. Seseorang. Seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Seseorang yang baru saja menghilang. Arya. Namun kali ini, ia berbeda. Ia berdiri di kejauhan. Wajahnya hitam. Matanya kosong. Dan senyumnya begitu lebar, begitu mengerikan. Bagas tersentak mundur. Dadanya berdebar kencang. Lalu, di antara gemuruh doa yang mengisi udara, sebuah suara berbisik di telinganya. Kau berikutnya. Lalu semuanya kembali sunyi.